Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang dampak TIK pada masa pandemi COVID-19 di bidang pendidikan. Kami dari kelas 12 4D01. Perkenalkan, nama saya Diki Chandra, NIM 12183712. Perkenalkan, nama saya Andi Jonathan Pakpahan dengan NIM 12183711. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Turnip dengan NIM 121839696. Perkenalkan, nama saya Novita Rizky Nanda Lestari dengan NIM 121833347. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Fitria, NIM saya 1218434. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pengertian. Nah, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Apa itu TIK? TIK singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Arti TIK bagi dunia pendidikan seharusnya berarti tersedianya saluran atau sarana yang dapat dipakai untuk menyiarkan program pendidikan. Namun, hal pemanfaatan TIK ini di Indonesia baru memasuki tahap mempelajari berbagai kemungkinan pengembangan dan penerapan TIK untuk pendidikan memasuki milenium. TIK memiliki dua aspek. Yang pertama, informasi. Untuk aspek informasi, yaitu meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Untuk aspek yang kedua, yaitu aspek komunikasi. Aspek komunikasi yaitu meliputi sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Kali ini saya akan membahas di dampak positif TIK di bidang pendidikan. Dampak positifnya, yang pertama tentunya adalah percepatan transformasi pendidikan. Pada masa COVID-19 ini, tak terduga banget yang menyebabkan penutupan sekolah-sekolah untuk menghentikan pergerakan penyebaran virus COVID-19 ini. Sebagai penggantinya, pemerintah tentu melakukan pembelajaran jarak jauh. Sistem ini diharuskan semua lembaga pendidikan, baik siswa maupun guru, itu harus cakap dengan teknologi. Selanjutnya adalah meningkatnya aplikasi belajar online atau kursus online. Percepatan transformasi teknologi pendidikan pada COVID-19 menyebabkan berbagai platform meluncurkan aplikasi belajar online untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Banyak munculnya aplikasi belajar online ini membuat belajar dari rumah tetap dapat dilakukan dengan efektif. Dan aplikasi online ini tentunya dikembangkan dengan penyediaan fitur-fitur yang memudahkan dalam melakoni belajar online. Selanjutnya adalah hemat waktu. Tentu
sangat hemat waktu. Yang tadinya siswa maupun guru itu berangkat dari rumah menuju sekolah memakan waktu banyak untuk melakukan pembelajaran, tentunya dengan pembelajaran secara online ini menghemat waktu yang sangat seoptimal mungkin. Jadi bisa dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya saya akan membahas di dampak negatif. Ya, dampak negatifnya yang pertama adalah jaringan internet dan biaya. Nah, dari jaringan internet ini tentunya jika kita berada di sebuah desa tentunya sangat kurang memungkinkan dalam pembelajaran secara online. Tentunya belum stabil juga antara jaringan internet di desa dan di kota. Dan biaya adalah diberlakukannya pembelajaran jarak jauh tentunya harus membeli kuota internet yang tidak begitu murah. Selanjutnya adalah kejahatan cyber. Kejahatan cyber ini jika terdapat aplikasi yang sedang ratingnya tertinggi, pasti kejahatan cyber ini memungkinkan akan menghack suatu aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah rendahnya penguasaan teknologi. Tentunya tidak semua dari siswa-siswi ataupun guru memahami tentang teknologi pembelajaran secara online ini. Ya, tentunya dengan situasi seperti ini perlu banyak bimbingan dari orang-orang yang telah memahami teknologi. Selanjutnya adalah di solusi dampak negatifnya. Nah, yang pertama adalah memperluas jangkauan internet. Tentunya pemerintah harus cepat tangguh dalam memperluas jangkauan internet. Jadi supaya internet di kota maupun di desa itu tetap stabil sama rata. Selanjutnya adalah mengoptimalkan aplikasi pembelajaran. Nah, tentunya dari situasi yang tadi, misalnya kejahatan cyber, jadi perlu dikembangkan secara ketat supaya gimana pun caranya aplikasi tersebut tidak kena hack oleh para hacker. Dan juga bagi yang gaptek, apalagi sekarang kan berada di revolusi 4.0, ya tentunya sangat disayangkan juga sih kalau orang masih gaptek dalam penguasaan teknologi. Jadi perlu bimbingan secara optimal untuk memudahkan penggunaan aplikasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan pengguna aplikasi online. Pengguna aplikasi belajar online, di sini ada sebuah data pengguna aplikasi belajar online. Di sini ada nama aplikasinya seperti Zenius, Ruang Guru, Kuiper School, Brandly, Rumah Belajar, Kelas Pintar. Di sini ada jumlah penggunanya. Zenius memiliki 1 juta pengguna, Ruang Guru memiliki 10 juta pengguna, Kuiper School memiliki 1 juta pengguna, Brandly memiliki 10 juta pengguna di App Store, sedangkan di website resminya memiliki 150 juta pengguna di seluruh dunia. Rumah Belajar memiliki 1 juta pengguna, Kelas Pintar memiliki 500.000 pengguna. Di sini saya akan menjelaskan diagram pengguna aplikasi yang populer di Indonesia. Nah, di peringkat pertama ini ada Ruang Guru yang memiliki 79% suara. Sedangkan Zenius ini memiliki 8%, Kuiper memiliki 6%, Kelas Pintar memiliki 3%, Rumah Belajar memiliki 4%.
sini saya akan menjelaskan bagian data sekolah DKI Jakarta. Data sekolah DKI Jakarta. Berikut adalah data sekolah di Provinsi DKI Jakarta. Kota yang pertama yaitu ada Jakarta Pusat. Pada tingkat SD sederajat, negeri ada 195, swasta ada 114. Pada tingkat SMP, negeri ada 37, swasta ada 85. Pada tingkat SMA, sederajat, negeri ada 14, swasta ada 49. Pada tingkat SMK, negeri ada 14 dan swasta ada 46. Untuk kota yang kedua yaitu Jakarta Utara. Pada tingkat SD, negeri ada 181, swasta ada 264. Pada tingkat SMP sederajat, negeri ada 43 dan swasta 183. Pada tingkat SMA sederajat, negeri ada 19 dan swasta ada 85. Pada tingkat SMK, negeri ada 8 dan swasta ada 67. Untuk kota yang ketiga yaitu Jakarta Barat. Pada tingkat SD sederajat, negeri ada 364, swasta ada 357. Pada tingkat SMP sederajat, negeri ada 59 dan swasta ada 263. Pada tingkat SMA sederajat, negeri ada 23 dan swasta ada 110. Pada tingkat SMK, negeri ada 9 dan swasta ada 109. Untuk kota yang keempat yaitu Jakarta Selatan. Pada tingkat SD sederajat, negeri ada 365, swasta ada 317, SMP sederajat negeri ada 75, swasta ada 209. Pada tingkat SMA sederajat, negeri ada 34 dan swasta ada 99. Pada tingkat SMK, negeri ada 18 dan swasta ada 114. Untuk kota yang kelima yaitu Jakarta Timur. Pada tingkat SD sederajat, negeri ada 462 dan swasta ada 317. SMP sederajat, negeri ada 114 dan swasta 242. Pada tingkat SMA sederajat, negeri ada 48 dan swasta ada 102. Pada tingkat SMK, negeri ada 13 dan swasta ada 181. Dan untuk untuk yang keenam yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu, SD sederajat, negeri ada 15 dan swasta tidak ada. Pada tingkat SMP sederajat, negeri ada 8 dan swasta tidak ada. Pada tingkat SMA sederajat, negeri ada 1 dan swasta ada 1. Dan pada tingkat SMK, negeri ada 1 dan sekolah swasta tidak ada di Kabupaten Kepulauan Seribu. Diagram data sekolah DKI Jakarta. Untuk keterangan yang pertama, yang berwarna biru itu SD, berwarna merah SMP, hijau SMA, dan ungu SMK. Untuk yang pertama di Jakarta Pusat, SD berjumlah 309, SMP ada 122, SMA ada 63, dan SMK ada 60. Untuk Jakarta Utara, SD ada 445, SMP ada 226, SMA ada 104, dan SMK ada 75. Untuk Jakarta Barat, SD ada 721, SMP ada 322, SMA ada 133, dan SMK ada 118. Untuk di daerah Jakarta Selatan, SD berjumlah 682, SMP ada 284, SMA ada 133, dan SMK ada 132. Untuk di daerah Jakarta Timur, SD ada 779, SMP ada 356, SMA ada 150, dan SMK ada 194. Dan di daerah Kabupaten Kepulauan Seribu, SD berjumlah 15, SMP berjumlah 8, SMA berjumlah 2, dan SMK berjumlah 1.
saya ingin menjelaskan data e-learning dan non-e-learning. Data sekolah e-learning dan non-e-learning. Sekolah yang menggunakan e-learning. Nah, di sini ada beberapa sekolah, kita ngambil data dari Jakarta. Di sini ada Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, sama Kepulauan Seribu. Nah, yang SMP itu yang menggunakan e-learning itu Jakarta Pusat ada 120, Jakarta Utara 225, Jakarta Barat 315, Jakarta Selatan 280, Jakarta Timur 350, Kepulauan Seribu 7. Nah, totalnya itu Jakarta Pusat 122, Jakarta Utara 226, Jakarta Barat 322, Jakarta Selatan 284, Jakarta Timur 356, Kepulauan Seribu 8. Nah, yang SMP-nya, yang e-learning-nya, Jakarta Pusatnya 60, Jakarta Utara 103, Jakarta Barat 130, Jakarta Selatan 133, Jakarta Timur 146, Kepulauan Seribu 2. Totalnya itu Jakarta Pusat 63, Jakarta Utara 104, Jakarta Barat 133, Jakarta Selatan 133, Jakarta Timur 150, Kepulauan Seribu 2. Nah, yang SMK-nya, yang e-learning-nya Jakarta Pusat 60, Jakarta Utara 73, Jakarta Barat 117, Jakarta Selatan 130, Jakarta Timur 190, Kepulauan Seribu. Totalnya Jakarta Pusat 60, Jakarta Utara 75, Jakarta Barat 118, Jakarta Selatan 132, Jakarta Timur 194, Kepulauan Seribu 1. Ini sekolah yang tidak menggunakan e-learning. Di yang kuning itu SMK, ini diagramnya ya. Yang SMA itu yang garis merah, yang SMP garis biru. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.